ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita kali ini karena termasuk adat istiadat ulama-ulama kita zaman dulu hingga zaman sekarang, cuman di Indonesia sudah mulai jarang diterapkan. Apa adatnya? Mengkaji satu ilmu disesuaikan dengan bulan yang akan datang atau dengan kejadian yang akan datang. Umpama menjelang Ramadan, maka umat Islam harus diingatkan kembali tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka para masyayikh dulu cenderung membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Begitu juga menjelang bulan Zulhijjah, proses hari raya kurban, maka kita perlu bahas untuk mengingatkan hukum-hukum kurban beberapa kitab yang berkaitan dengan kurban. Kebetulan alhamdulillahnya kita nggak perlu buka kitab gede-gede, nggak perlu buka kitab Imam Nawawi, nggak perlu buka kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nggak perlu buka kitab Imam Ar-Ramli, nggak perlu buka kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk mencari tahu proses-proses kurban. Nggak perlu lagi buka kitab Syekh Wahbah Zuhaili, karena alhamdulillah di makalah itu sudah saya ketikkan terjemahan dari kitab tipis ini, Pak. Ini kitab tipis sudah mencakup semua hukum yang berkaitan dengan kurban. Semua. Sederhananya kalau kita keburu dalam sejam khatam, insya Allah Bapak Ibu udah jadi pakar kurban. Udah ngerti hukum kurban dalam mazhab Imam Syafi'i. Kebetulan yang nulis kitab ini nama beliau adalah Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Saya ngaji beliau ini kalau tidak salah akhir-akhir sebelum saya balik ke Indonesia. Judul kitabnya itu sudah saya tulis di judulnya, diterjemahkan dari kitab Is'adul Bariyati fi Ahkamil Udhiyati. Nama kitabnya Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Yang penulisnya di situ muallif namanya Ad-Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau ini memang gurunya orang Indonesia, Pak, di Mesir. Mahasiswa Indonesia banyak sekali yang ngaji sama beliau karena bahasa yang disampaikan sangat-sangat mudah. Baik, langsung saja kita masuk ke kitab. Di antara adat dalam membaca kitab, terutama kitab berbahasa Arab, adatnya itu pertama kita kirimkan Al-Fatihah untuk pengarang. Yang kedua, setelah Al-Fatihah sudah kita kirimkan, maka perlu kiranya kita membaca muqaddimah. Rata-rata bapak-bapak kalau baca kitab biasanya muqaddimah dibuang, ya Pak. Muqaddimah itu penting, Pak, dibaca, terutama kitab Arab, ya, biar kita tahu arah berpikir si penulis. Kenapa beliau menulis kitab itu? Jadi Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i itu muqaddimahnya saya tulis panjang itu. Poin pentingnya adalah di paragraf paling bawah. Beliau menjelaskan kenapa beliau menulis kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Beliau katakan di sini, waqad sa'alani ba'd rawadi jami'i al-zahir bi Bars la aghlaqallahu lahu baban an aktuba kitaban jami'an li ahkamil udhiyati sahlal ibarah. Syekh Hisham Kamil satu waktu sedang
didatangi oleh orang-orang di salah satu masjid tempat beliau ngajar. Orang-orang ini datang ke beliau. Masjidnya namanya Zohir Bibers, bukan Justin Bieber. Nama masjidnya Zohir Bibers. Kayaknya Justin Bieber ngambil dari sini Pak ya. Dulu sudah pernah saya jelasin tentang Sultan Bibers. Datang orang ke Syekh Hisam Kamil, ngomong sama Syekh Hisam, ya Syekh, kita kalau mau belajar kurban, kita banyak buka kitab-kitab yang gede-gede, yang besar-besar, yang banyak-banyak. Tolong ya Syekh, buatkan ke kakak kita satu kitab ringkas yang bisa kita baca perkara yang berhubungan dengan kurban. Mendengar permintaan itu, wa an ujiba an tasaulatihim fa ajabtuhum lidzalika bi kitabin sammaituhu Is'adul Bariyati fi Ahkamil Udhiyati. Menjawab permintaan jamaah tadi, akhirnya beliau menulis kitab ringkas perkara kurban yang diberikan judul Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Jadi insya Allah kitab ini ringkas, pendek, padat, merayap, cepat dipahami insya Allah. Baik, kita masuk aja langsung ke pembahasan Al-Udhiyah. Kalau bahasa kita, Hari Raya Idul Adha sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban kalau di Arab namanya Al-Udhiyah atau Aidil Adha. Apa itu Udhiyah? Pengertian Udhiyah itu di makalah sudah saya tulis. Al-Udhiyatu fil lughah, Udhiyah atau kurban dari segi bahasa, maknanya adalah mustaqqatun minad dahwah, diambil dari asal kata bahasa Arab yang berbunyi ad-dahwah. Apa itu ad-dahwah? Ad-dahwah adalah awalun nahari ba'da tulu'isy syamsi, awal siang setelah terbit matahari. Jadi udhiyah diambil dari kata dahwah yang punya arti awal siang setelah terbit matahari. Kalau diartikan adha, idul adha, arti dari segi bahasa adalah awal siang setelah terbit matahari. Makna istilah, kenapa diberikan istilah idul adha atau diistilahkan udhiyah? Habis baterai ini. Habis baterai. Baterainya habis. Ya. Kenapa diistilah, suara saya kedengeran Pak? Kenapa diistilahkan dengan sebutan adha atau udhiyah? Di kitab ini Syekh Hisam menjelaskan makna udhiyah atau adha adalah ma yadhbahu minan na'ami, sesuatu yang disembelih dan hewan-hewannya sudah ditentukan oleh syariat. Hewan-hewan yang boleh disembelih pada hari raya kurban, hewan-hewan apa saja Pak? Yang pertama onta. Dari yang gede dulu. Yang pertama onta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kebo. Cuman saya di Mesir jarang lihat kebo. Sapi sama onta aja kelihatan. Namanya habis. Tes. Jadi an-na'ami ini arti Indonesianya adalah hewan sembelihan yang ditentukan syariat. Pertama onta, kedua sapi, ketiga kebo, keempat kambing, kelima domba. Boleh nggak orang berkorban nyembelih bebek? Boleh nggak?
nyembelih hewan-hewan yang mirip kayak hewan ternak deh, kelinci kaki 4, boleh? Enggak boleh. Dinamakan Idul Adha karena syaratnya berkaitan erat dengan aturan syariat. Maka hewan yang boleh disembelih adalah hewan onta, sapi, kebo, kambing dan juga domba. Makanya hari raya ini dinamakan Idul Adha. Harinya penyembelihan onta, sapi, kebo, kambing dan juga domba. Jadi kalau orang nanya kenapa namanya Adha, Bapak enak jelasin itu. Oh, namanya Adha dari segi bahasa. Itu kan kelihatan berilmu sekali ya. Dari segi bahasa artinya adalah awal siang setelah terbitnya matahari. Dari segi istilah Adha adalah sesembelihan yang sudah diatur ketat oleh syariat. Insya Allah. Jadi habis itu dipanggil Ustaz. Datang ke tukang sayur ngomongin arti Idul Adha, padahal baru ngaji tadi. Langsung jadi Ustaz. Kemudian hukumul udhiyati, hukum berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun. Hukum sunnah, hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Dikerjain dapat pahala, ditinggalin enggak kenapa? Jadi ibu kalau mau korban dapat pahala, kalau enggak korban kagak ngapa. Lalu apa muakkadah? Muakkadah artinya dianjurkan. Kalau ada harta berlebih, yuk kita kurban. Kemudian, nah ada pertanyaan tuh di kitab ini. Kurban kan hukumnya sunnah. Kapan korban jadi wajib hukumnya? Jadi ada beberapa perkara yang hukum asalnya sunnah bisa pak berubah jadi wajib. Termasuk perkara kurban. Apa contohnya? Contohnya at-ta'yin. Apa itu at-ta'yin? Ka'ayyaqula hadhihi udhiyati wa sa'adha bihadhihi syah fayajibu hina idzin ayyadha biha. Ada orang keucap janji, dia punya kambing lagi dia piara. Terus dia ngomong sama tetangganya, nih kambing ntar kalau udah umur setahun pas ane potong jadi korban. Itu namanya at-ta'yin. Janji tanpa mengharapkan ada keuntungan lebih. Kalau nazar, janji mengharapkan keuntungan. Janji kepada Allah pengen untung, namanya nazar. At-ta'yin janji tanpa ngitung untung. Jadi bapak-bapak kalau janji pengen korban, maka kurban itu jadi wajib. Atau tiba-tiba Pak Ibnu bilang, ngomong sama anaknya, tahun depan kalau uang ayah, tahun depan ayah korban nih. Tahun depan ayah janji, ayah pengen korban. Maka at-ta'yin sudah kena. Tahun depan Pak Ibnu harus korban. Yang kedua yang merubah sunnah jadi wajib adalah nazar. Contoh Ustadz Hamdi tiba-tiba ngomong sama saya, Ustadz, kalau aja nih sebelum Idul Adha janda sebelah bisa saya lamar, umpama contoh ini contoh. Dan muda Pak, masih 19 tahun. Kalau aja nih janda bisa saya lamar, saya nazar Ustaz,
saya akan sembelih 2 ekor kambing Garut, Ustaz. Nah, ini namanya nazar. Berarti dia berjanji kepada Allah untuk keuntungan. Dapat apa? Maaf Ustaz Hamdi ya, bercanda Ustaz. Nah, jadi yang kurban awalnya sunnah bisa langsung berubah jadi wajib karena ta'yin dan juga karena nazar. Kemudian hikmatu masyru'iyatiha, hikmah disyariatkannya kurban. Yang pertama apa di makalah situ, Pak? Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyatu ibadatun nataqarrabu biha ilal khaliqi subhanahu wa ta'ala. Cara mendekatkan diri kepada Allah banyak. Bisa pakai sholat, bisa pakai puasa, bisa pakai zakat, bisa pakai sedekah, dan bisa juga pakai kurban. Karena orang jahiliyah dulu, Pak, motong kambing niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk Lata, Uzza, dan juga Hubal, nama-nama berhala. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Yang kedua, syukran lil mun'imi ala ni'amihil kathirati ala baqa'il insani fi halil hayati aman ba'da amin. Intinya yang kedua hikmah dari kurban adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah taqwiyatu rawabitil ukhuwati baina afradil mujtama'il muslimi, menguatkan hubungan keterkaitan antar sesama muslim. Dengan adanya kurban, hubungan sesama muslim itu erat sekali, Pak. Kenapa? Dapat daging, dari daging dimasak lahirlah silaturahmi, dari silaturahmi lahirlah bagi makanan ke tetangga, dari bagi makanan ke tetangga itu akan mengikat hubungan sesama muslim. Kalau di Indonesia Idul Adha enggak serame Idul Fitri. Kalau di Arab Idul Fitri tidak serame Idul Adha. Idul Fitri sepi, Pak, tapi Idul Adha rame luar biasa. Selanjutnya hikmah yang keempat, ihya'u ma'anat dahiyatil uzma allati qama biha Ibrahim alaihi salam. Adanya kurban untuk mengingatkan kita tentang proses terjadinya syariat kurban pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu sebelum kurban terjadi, Nabi Ibrahim ngapain, Bu? Bermimpi. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Siapa anaknya yang mau disembelih? Sayyidina Ismail alaihi salam. Awalnya Nabi Ibrahim setuju nggak sama mimpi itu? Tidak. Kemudian Nabi Ibrahim ngapain? Diskusi sama anaknya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Gitu ya Ustaz Hamdi ya? Nah, kalau udah mampu hafiz bener berarti. Diskusi Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ismail, "Wahai anakku, aku mimpi diperintahkan nyembelih kamu. Gimana pendapatmu?" Kata Sayyidina Ibrahim. Kata Nabi Ismail, "Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahandaku. Ketahuilah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar atas perintah." Kenapa ada kisah ini harus kita hidupkan? Karena ada hikmah luar biasa. Yang pertama, siapapun orang yang taat sama Allah,
sekalipun proses menuju ke sana berat, Allah akan kasih jalan keluar. Ketaatan itu berat, Pak. Ujiannya juga berat. Allah kasih jalan keluar karena Allah tidak pernah ingkar janji dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, ini hikmah dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bentuk ketaatan seorang anak kepada ayahnya, ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian lanjut. Waqtul udhiyah, kapan waktu dilaksanakannya kurban? Ya bada'u waqtal udhiyati ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahari awali ayamin 'id al-'ashr min Dzulhijjah wa ba'da al-intihai min salati rak'atayn khafifatayn salatil 'id wa khutbatayn khafifatayn wa man lam yusalli al-'id yantadhiru hatta yafragha awwalu masjidin min as-salati wal khutbah. Dari sepanjang itu saya singkat. Waktu disyariatkannya untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah terbit matahari, setelah sholat 2 rakaat, setelah khatib berkhutbah. Artinya selesai proses sholat Idul Adha, khatib sudah menutup kalimatnya, barulah boleh menyembelih hewan kurban. Pertanyaannya, kalau ada orang pengen buru-buru nih, kambingnya udah kayak mau mati, habis subuh kambingnya udah menggap-menggap, udah mau mati, Pak. Boleh nggak disembelih? Boleh, tapi jatuhnya bukan kurban, jatuhnya sedekah. Kalau mau dihitung kurban, maka sembelihnya habis selesai khutbah baru lakukan penyembelihan. Terus ada yang nanya, Ustaz, kayaknya kita kalau nyembelih pagi siang sore panas, boleh nggak nyembelih malam? Boleh nggak Pak malam-malam nyembelih kurban? Lah boleh banget. Kan proses nyembelih kurban itu kan pada hari-hari tasyrik. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, boleh. Yang repot sebelum subuh, jangan coba-coba motong sebelum subuh. Ganggu orang tidur, Pak. Adabnya kena. Kemudian kan enak nih, cepat kita nih. Ma yushtaratu fi sahibil udhiyati, syarat orang yang menyembelih kurban. Umpama bapak mau berkurban, itu ada syaratnya. Syarat orang yang berkurban. Pertama, al-islamu. Dia harus orang Islam. Non muslim boleh nggak berkurban? Non muslim silakan aja kalau mau ngasih sapi, tapi tidak dihitung kurban. Karena kurban ini adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang diterima pendekatannya itu adalah orang muslim. Di sini dikatakan li'annaha ibadatun wal ibadatu la taqa'u illa min muslimin. Kurban itu bentuk ibadah, maka ibadah itu ya bisa dilaksanakan hanya bagi orang Islam. Tapi ada aja Pak kadang untuk menghormati hari raya Idul Adha, ini orang muslim, non muslim beli sapi, Pak. Ada ditaruh di masjid. Hitungannya ya sapi sedekah. Boleh nggak kita terima? Mama Masjid Al-Muharram ngadain korban. Tiba-tiba tetangga kita yang non muslim pengen ngasih sapi 1 ton, lah kan ditolak saya. Boleh Pak, tidak dilarang. Siapapun mau ngasih kurban, mau non muslim tidak dilarang. Yang kedua al-bulugh, dia harus sudah baligh. Anak kecil korban boleh? Nah, boleh-boleh aja. Silakan. Tapi untuk masuk hitungan sebagai orang yang pengkurban,
Ya tentu dia harus orang yang sudah balik. Biasanya anak kecil, kenapa tidak masuk hitungan? Karena biasanya yang ngorbanin bukan anaknya, tapi bapaknya. Ya tetap aja, akhirnya kan orang dewasa juga yang ngambil andil di sana. Biasanya orang kaya begitu tuh, Pak. Saya pernah ketemu, saya punya murid, dia korban, dia orang kaya. Sampai nanya, Ustaz, saya udah korbanin ayah saya, ibu saya, bibi, istri, semua disebutin tuh. Cuman anak saya masih kecil nih, boleh nggak korban? Ya boleh saja, tidak masalah. Kemudian al-aqlu, dia harus berakal. Orang yang berkurban, ada nggak orang akal yang nggak sempurna berkurban? Ada muat, ada nggak ODGJ ujuk-ujuk bawa kambing? Ada. Yang ketiga al-istita'atu, dia harus orang yang mampu. Apa kadar mampu? Dicek bapak ibu, si bapak ini, si suami mau korban, dicek dulu nafkah buat anak istri sudah diberikan apa belum? Jatah bulanan bulan ini udah belum? Gara-gara maksain ngerjain sunnah yang wajib mana wajib? Nafkah atau kurban? Nafkah. Jangan sampai karena sunnah yang wajib ditinggalkan. Maka orang yang berkorban itu syarat yang terakhir adalah istita'ah. Dia harus mampu. Buat uang nafkah sudah aman, uang sekolah aman, uang listrik aman, uang internet aman, uang air aman, uang blast on, blast up, blast itu punya istri aman, uang make up aman, uang lipstick aman, semua udah aman. Ternyata ada lebih 12 juta di tabungan, baru boleh kurban. Selanjutnya naul hayawanil mudahhibi, hewan-hewan yang boleh disembelih. Tadi sudah kita bahas ya. Yang boleh disembelih adalah unta, kemudian sapi, kebo, kambing, domba. Sinnul hayawanil mudahhibi, usia hewan yang hendak dikurbankan. Yushtaratu fil udhiyati minal ibili an la yaqillu sinnuha an khamsi sanawatin wa dakhalat fis sadisah. Kalau bapak ibu mau berkurban onta, tanya umurnya. Onta itu umur yang pas untuk dikorbankan 5 tahun ke atas. Onta jarang. Di Indonesia jarang onta. Kemudian wal udhiyatu minal baqari awil jamus, sapi sama kebo. Usia berapa dia bagus dikorbankan? Sanataini wa ta'anat fi tsalitsah. 2 tahun ke atas menuju ke 3 tahun. Wa minad da'n, kambing berapa tahun? 1 tahun menuju tahun kedua. Wal ma'az atau ma'iz sanataini wa dakhalat fi tsalitsah. Domba usia 2 tahun naik ke tahun ketiga. Ini hitungan ijtihad dalam mazhab Imam Syafi'i. Onta 5 tahun ke atas, sapi kebo 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun atau 1 tahun ke atas, domba 2 tahun ke atas. Usia yang pas untuk dikorbankan. Tapi ada pendapat di mazhab lain. Saya nggak tahu saya tulis nggak nih? Oh, saya tulis. Indal Hanabilati wal Hanafiyah, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, yajuzul udhiyata bid-dha'ni idza balagha 6 ashhurin wa dakhala fis sabi. Boleh korban kambing sekalipun usianya baru 6 bulan menuju 7 bulan, jangan di bawah 6 bulan. Indal Malikiyati, dalam mazhab Imam Malik, yajuzul udhiyatu bil ma'iz idza atamma sanah. 1 tahun. Domba tadi Syafi'i 2 tahun ke atas. Kalau mazhab Maliki 1 tahun domba sudah boleh dikorbankan. Kemudian sifatul hayawanil mudahhibih,
sifat hewan yang bagus untuk dijadikan kurban, sesembelihan. Yang pertama, ayyakunal kabsha saminan hatta ya'umman naf'u bih. Kalau bisa hewan korban ya jangan yang kurus kering, Pak. Jangan yang tinggal tulang sama kulit. Cari kambing, sapi, kebo, onta yang gemoy, gemuk. Anak sekarang kan ngomongnya gemoy. Gemuk lah pokoknya. Dagingnya banyak. Cuman perlu hati-hati. Saya pernah ketemu sama trik pedagang itu. Diisi apa namanya? Diisi apa? Apa sih? Air sama ini, sama dedek apa sih? Ya pokoknya makanan itu tapi belum jadi daging untuk memberatkan timbangan. Cara melihatnya gimana? Kalau gemuk dia rata Pak gemuknya. Sederhana Pak. Sapi atau kambing dia gemuk apa enggak? Gemuknya rata, otot bagian depan, kaki depan sama kaki belakang rata. Tapi kalau otot depan belakang kagak rata, perutnya yang gendut, kudu hati-hati. Itu yang pertama, sifat hewan korban yang pertama kudu gendut. Yang kedua akran. Kalau bisa kambing, cari kambing yang bertanduk. Yang cakep banget itu kalau nggak salah Garut ya. Domba-domba Garut, kambing Garut cakep banget tanduknya. Kenapa kudu yang bertanduk? Qala Rasulullah SAW, khairul udhiyati al-kabshul aqran. Sebaik-baik hewan sembelihan adalah kambing yang tanduknya masih utuh, tanduknya paten dan rapi. Yang ketiga aslah ay amlah, amlah ay abyad. Kalau bisa hewan yang warnanya putih dominan. Kalau nggak ada, boleh nggak hitam? Boleh. Coklat boleh nggak? Boleh. Belang-belang boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh apa Pak? Ya bukan kambing, selain kambing. Kemudian as-sifatul makruhah, sifat hewan yang makruh. Ingat, makruh ini bukan haram, tapi kalau bisa ditinggalkan lebih baik. Yang pertama, jangan kalau ketemu hewan korban model ini hukumnya makruh bukan haram. Karena beberapa tempat saya temuin orang nggak mau beli hewan ini karena katanya nggak bisa dijadikan kurban. Padahal ini bukan nggak boleh, cuman makruh. Apa dia? Mashquqatul udhun, kupingnya patah. Tulang lunak di kuping hewan kurban itu patah. Akhirnya dia kan hewan tuh sapi bisa gerakin kuping nggak Pak? Tiba-tiba tidak bergerak dia, turun begini karena patah. Yang kedua adimatul udhun, kupingnya kagak ada. Ada hewan yang kagak punya kuping, entah kenapa lah, pokoknya nggak punya kuping. Maka ini bukan nggak boleh dikorbankan, masih boleh, tapi hukumnya makruh. Yang ketiga al-maqtu'u minha syai'un minal udhun, kupingnya setengah nggak ada, mungkin karena sebab dia berantem kali sama hewan yang lain, kupingnya kena tanduk, kepotong sebelah. Al-maqtu' min hasyai'un minal udhun, ini masih boleh dikorbankan karena hukumnya dalam taraf makruh. Kuping patah, kuping kagak ada, sama kuping setengah masih boleh, tidak haram. Kemudian maksuratul qarn, tanduknya patah, atau adimatul qarn, kagak punya tanduk, itu makruh, tidak haram. Yang ketiga saqitatun ba'dul asnani wa dzalika bi syartin adamu naqsil laham. Kambing ompong. Pernah ketemu kambing ompong Pak? Ompong, pokoknya hewan korbannya ompong. Ini masih boleh dikurbankan dengan catatan ompongnya kambing tidak mempengaruhi daging. Dia memakan masih tetap makan tuh kambing. Kesehatan dagingnya masih tetap oke, cuman ompong aja.
Kan banyak Pak, ngelihat kambing ompong kagak mau orang. Padahal masih boleh. Nah, ini baru as-sifatul mamnu'ah, sifat yang diharamkan, tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan sembelihan. Yang pertama al-awra, buta sebelah. Kalau di orang Betawi istilahnya picek. Picek ya Pak? Bukan begitu dah. Buta sebelah, matanya sebelah buta, picek. Yang kedua al-umya, dua-dua matanya buta. Yang ketiga al-arja, enggak punya nafsu makan, badannya kering kerontang, kurus banget itu hewan. Kagak ada daging karena enggak punya nafsu makan, maka enggak boleh ini dijadikan kurban karena enggak ada memberikan manfaat. Yang keempat al-ajfa, letoy. Pernah lihat kambing letoy Pak? Dia usianya udah setahun, tapi berdiri aja susah. Itu kambing lagi jalan aja, jalan celeng, oleng, jatuh, jalan-jalan, oleng, jatuh, letoy. Tidak boleh dijadikan kurban. Jadi 4 yang nggak boleh: picek, buta, nggak punya nafsu makan, dan juga letoy, lemes. Selanjutnya ma yustaratu fi dzabih, kalau ada orang yang mau nyembelih. Orang yang mau nyembelih itu syaratnya yang pertama ayakuna dzabih musliman. Orang yang mau motong tadi haruslah orang Islam. Yang kedua alla yadzbaha li ghairillah. Tidak boleh ketika nyembelih bacanya bukan bismillahnya Allahu akbar. Dia punya niat untuk, jadi Pak, ini ada kejadian. Saya juga dapat cerita, nggak tahu benar apa enggak. Semoga aja tidak benar. Ada orang, dia bikin perjanjian dengan beberapa jin. Bikin perjanjian dengan beberapa jin, yang mana dia itu bikin sesembahan dengan cara dia mengajukan diri kepada orang sekitar yang punya masjid untuk jadi kang jagal kurban. Yang harusnya orang motong itu bacanya bismillahi wallahu akbar, Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min, tapi dia bacanya enggak itu. Bacanya bentuk perjanjian antara dia dengan jin-jin ini. Saya lupa daerah mana itu. Tapi saya pernah dengar ada ceritanya. Yang jelas tidak boleh sembarangan memberikan kesempatan orang untuk jadi jagal. Jangan sampai kita salah orang. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, boleh nggak perempuan motong korban? Ya juzul mar'ati an taquma bi dzabhil udhiyah. Boleh perempuan motong kurban, tapi syaratnya udah saya tulis tuh di makalah tuh. Perempuan boleh nyembelih kurban dengan catatan memiliki kemampuan dan pengetahuan serta kekuatan. Lah kalau perempuannya latahan, Pak. Dalam muncrat itu udah latah. Kan nggak boleh. Hanya perempuan itu harus punya kemampuan. Selanjutnya, orang buta boleh nggak nyembelih kurban? Boleh, tapi hukumnya makruh. Selanjutnya, bagaimana tata cara motong hewan kurban? Saya tulis nggak di sini ya? Tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, apa di situ? Kalau bisa, ketika bapak berkurban, bapak juga yang motong. Kalau nggak berani, boleh diwakilkan. Kemudian orang yang motong wa yakunu ala taharatin mustaqbilal qiblati wa ma'ahu alatun sikin hadatan mustahdiran niyatal udhiyah. Kalau bisa orang yang motong itu dalam keadaan suci dan pisaunya harus pisau yang tajam, kagak boleh tumpul. Wa yustahabbu dzabhal ibli qa'imatun. Kalau bapak mau nyembelih ontanya jangan direbahin. Nyembelih onta itu ontanya dalam keadaan berdiri. Umpama di kepala onta ya, ini leher onta, ini motongnya di sebelah sininya Pak, bukan di bagian paling atas, tapi di sebelah sini.
Jadi onta itu berdiri. Kalau dulu saya ngelihat di Mesir motong onta itu, ontanya berdiri, satu kakinya diikat, satu kakinya dinaikin, baru dipotong. Nantilah kita doakan Mas Agus punya duit beli onta. Dan satu saya, rezeki beli onta aja. Kemudian amal baqaru wasyatu fayadji'uha ala jambihal aisar. Rebahin ke sebelah kiri. Hewan kurban itu rebahin ke sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Nah, ada tambahan, kalau daging kurban mau tidak bau. Biasa kan kita daging gampang banget bau. Umpama Ustaz Hamdi nanti dapat tugas motong, itu pegang pakai tangan tempat keluar masuknya napas hewan kurban. Jangan disembelih pas korban itu narik napas, darahnya ngendep di dalam daging. Potong itu pas dia buang napas. Itu kalau kita pegang umpama di hewan kurban, ini lehernya kita pegang gini Pak, kerasa tuh Pak, sapi atau kambing lagi napas sama lagi buang napas. Kita hitung saja, ketika dia tarik napas jangan potong. Ketika dia tarik napas pas mau buang siap-siap bismillah ya Allahu akbar, baru baca potong. Itu jarang diketemukan daging itu bau. Karena di Mesir orang kan makan daging Pak, nyimpen dagingnya juga kadang sembarangan. Itu jarang saya dapat dagingnya bau. Bukan karena di sana dingin, bukan, memang jarang bau. Nggak tahu kenapa itu. Saya tanya lah sama orang-orang di sana itu, kenapa biar daging nggak bau? Di gimana? Dijelasin sama beliau, tanafus, ibhas tanafus, cara napasnya itu dicek. Pas dia buang napas baru potong. Selanjutnya baca doa-doa atau kalimat yang dibaca ketika nyembelih adalah bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min titik. Sebutin nama orang yang berkurban. Selanjutnya kaifiyatu tauzi'il udhiyah, bagaimana tata cara pembagian hewan kurban. Yang pertama, kalau dia korban atas nama nazar, maka semua dagingnya dibagikan. Tidak boleh diambil jatah. Biasanya kan kalau kita korban ada tuh istilah sepertiga buat yang korban. Tapi kalau dia berkurban karena nazar, semua dagingnya diserahkan ke fakir dan miskin. Tapi kalau kurban sunnah, maka dia boleh ngambil sepertiga. Kemudian di sini ada, saya lupa nulis di sini. Ammal udhiyatu al-masnunatu wa hiya al-aslu fala yushtaratu fiha syai'un. Al-muhim ay yaj'ala nasiban lil fuqara'i wal masakini wa ya'khudhu al-baqi. Wa 'ala sabil istihbab taqsimuha thalathan kama sabaq wa mahma akhadha li nafsihi wa tasaddaqa bil baqi sahhat al-udhiyatu hasba kulli udhiyatan yu'tihi rabbuhu ta'ala al-ajru wa thawab. Udah suruh sebanyak dikit lagi Pak. Kalau mau bagi daging kurban, umpama kurban sunnah, itu bebas juga diserahkan sepenuhnya ke fakir miskin atau sepertiganya kita ambil. Tapi perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Ketika membagi daging, cek dulu yang terdekat dari fakir dan juga miskin. Apa maksud terdekat Pak? Lingkungan sekitar. Umpama Bapak bertanggung jawab dalam satu masjid, fakir miskin ya jangan cari yang di kampung sebelah dulu Pak, cari fakir miskin di kampung sendiri. Kenapa perlu itu diterapkan? Menghindari, kan tujuan kurban itu kan taqwiyatur rawabitil ukhuwah, menjaga hubungan antar sesama muslim. Soalnya kejadian ada masjid korban, musola korban di RW yang sama, musola
korbannya dibawa ke kampung, Pak. Yang masjid doang bagi di wilayah sekitar, gara-gara ini satu kampung ribut. Dicek dulu wilayah sekitar. Kalau wilayah sekitar sekiranya fakir dan miskinnya sudah terpenuhi hak dagingnya, monggo kerso mau dibawa kemana aja. Jelas? Hah? Korban mana lebih utama? Korban itu lebih utama, misalnya di situ ini, atau ke kampungnya atau ke kota lain, padahal di sekitarnya misalnya yang perlu yang terdekat. Yang terdekat. Yang terdekat dalam arti kalau di kampung dia fakir miskinnya banyak, apa jauh-jauh? Terdekat. Kemudian sampai mana tadi? Tata cara menyembelih sudah. Sekarang patungan asyarikatu fil udhiyah. Sederhananya saya singkat. Kalau patungan korban, kambing domba kagak bisa patungan. Bisanya satu orang. Onta sapi kebo boleh patungan, tapi batasnya 7 orang. Kagak boleh lebih, boleh kurang. Umpama Ustadz Hamdi bikin pengumuman Masjidil Haram yang mau korban per orang 3.600.000 umpama, atau 4 juta, itu nggak boleh lebih dari 7 orang. Kurang boleh nggak? 5, 3, 2, 4 boleh, tapi nggak boleh lebih dari 7 orang. Selanjutnya, hukum menjual daging korban. Hukum asal menjual kurban sebetulnya tidak boleh. Siapa yang nggak boleh menjual? Si pengkurban. Saya kurban sapi, saya punya jatah nih 1/3. Nah, saya nggak boleh jual jatah saya. Tapi kalau ada fakir miskin dapat jatah daging dari Masjid Al-Muharram, dapat jatah dagingnya ternyata banyak 5 kilo. Dia mau jual 2 kilo, hukumnya boleh. Karena itu daging sudah menjadi hak milik si fakir. Namanya hak kepemilikan, mau diapain tuh daging terserah. Selanjutnya, hukum menjual kulit hasil korban. Ini sering banget di beberapa masjid ya, dan sering ribut gara-gara ini. Jual kulit, jual kepala. Silakan jual kulit, tapi serahkan dulu kulit itu ke fakir miskin, biar fakir miskin itu yang menjual. Tidak boleh pengurus masjid, tidak boleh pengkurban. Saya ulangi, yang boleh jual kulit atau daging atau kepala adalah fakir miskin yang dapat jatah seharusnya. Kan seharusnya jatah semua kurban kan jatuh ke fakir miskin, Bang. Mau buntut kayak, mau pala kayak, mau kulit kayak, mau apalagi torpedo kayak, jatuh ke fakir miskin. Kalau mau jual, yang boleh jual ya fakir miskin. Gak ada alasan, tiba-tiba bikin alasan, Ustaz, kita pengurus masjid jual, kan tujuannya buat dikasih lagi ke fakir miskin. Jangan. Udah serahin aja. Kalau memang mau kerja sama, yaitu monggo kerso, panggil fakir miskin. Ini jatah kulit, ente mau jual silakan. Ketika ente jual nih, ada fakir miskin lagi nih yang kira-kira butuh bantuan, ente redo nggak hasil jualannya dibagi ke fakir miskin yang ini, yang ini, yang ini, yang ini? Ala hasab musyawarah antara pengurus masjid dan fakir miskin, itu boleh-boleh saja. Tapi yang jelas pengurus masjid jangan jual. Karena dulu masalahnya kan gitu. Kambing 56, sapi 8, kebo 3. Kepalanya berarti ada 56. Terus kepala sapi kebo ada 11. Motong jam 8 pagi. Jam 2 siang palanya tinggal 2. Kita tanya, ini kepala dibagikan ke fakir miskin yang punya kupon apa enggak?
Diambil semua Ustaz. Sama siapa? Sama orang yang ikut-ikut mau motong. Karena di beberapa tempat perlu diketahui, motong kurban itu tidak diserahkan ke jagal, tapi diumumkan untuk warga sekitar. Para warga masyarakat yang mau daging korban, atau bahasanya lainnya, yang mau bantu untuk motong-motong korban, datang ke masjid jam 7 pagi bawa pisau. Ada beberapa masjid yang begitu, Pak. Tiba-tiba yang bawa pisau tadi pulang-pulang yang ngambil kepala sapi, ngambil buntut dan seterusnya. Itu jangan. Hak kurban, hak nazar itu semuanya hak fakir dan miskin. Ustaz, gimana kalau yang bawa pisau tadi fakir miskin? Iya, berarti dia hak. Kan kebanyakan yang bawa pisau bukan yang fakir. Yang fakir bawa kupon, bukan bawa pisau. Kemudian nih, hukmu naklil udhiyah, ngirim daging ke kampung. Ada di sini, Pak, tapi saya kayaknya nggak nulis di sini dah. Nggak ada ya? Hah? Kesalahan saya. Soalnya kemarin saya baru ngetik itu, Ustaz Hamdi. Saya ngetik jam berapa kemarin? Jam 5 ya? Saya baru nerjemahin ini jam 5, selesai menjelang maghrib, buru-buru. Jadi nggak kepegang nih. Hukumu naklil udhiyah, mindahin daging ke wilayah lain. Ala sahibil udhiyati aywazi'aha 'alal fuqara'i min aqaribihi bijiwarihi wa 'alal fuqara'i fi hayyihi. Cari dulu orang terdekat di sekitar orang yang korban. Orang terdekat berarti kan jiwar, Pak. Tetangga, sampingnya, sebelahnya, depannya, bukan yang sangat jauh. Kemudian tsummal ahya'il ukhra wa la yunqilu lahmal udhiyah ila makanin akhar ila kana al-faqir qariban wa ahwaju ilahi min ghairihi. Kalau boleh mindahin daging ke tempat lain, kecuali dengan catatan orang fakir di sekitarnya dia udah nggak ada. Atau kalau hitung-hitungan fakir-fakiran, antara fakir di dekat dia sama fakir di kampung ternyata lebih fakir di kampung, maka silakan bawa daging itu ke kampung. Jelas Pak ya? Maka saya belum nulis di makalah. Mohon maaf. Terakhir, pertanyaan terakhir. Sebetulnya di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi saya nggak keburu nulisnya, pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Ustadz, bolehkah menggabung niat orang yang belum akikah? Niat akikah sekaligus niat kurban. Jawabannya ada dua pendapat. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak bisa menggabung niat dalam satu kali sembelih. Karena ada orang pengen udah satu kali sembelih aja, akikah sekaligus kurban, kayak gabung puasa Syawal sekaligus Senin Kamis. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bilang tidak boleh, tidak bisa. Imam Ar-Ramli, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan boleh. Ada dua pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak boleh. Yang bilang kagak boleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bilang boleh Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak mau yang mana? Silakan pilih. Mau yang boleh silakan, yang nggak boleh juga silakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup saja. Yang penting inti kesimpulannya adalah hukum kurban apa tadi? Sunnah muakkad. Kapan kurban jadi wajib? Kalau dia ta'yin, janji tadi. Yang kedua, kalau dia nazar. Apa arti adha secara bahasa? Awal siang setelah terbit matahari. Apa arti adha secara istilah? Hewan-hewan sembelihan yang sudah diatur oleh
syariat. Kemudian berapa usia hewan yang boleh dikorbankan? Onta berapa Pak usianya Pak? 5 tahun ke atas. Sapi kebo 2 tahun ke atas. Kambing 1 ke atas. Domba 2 ke atas. Menurut mazhab Maliki, domba berapa boleh? Domba setahun. Kalau kambing menurut Hanafiyah dan Hambali 6 bulan menuju ke 7 bulan. Hewan sembelihan yang kagak boleh dijadiin korban. Yang pertama hewan yang bagaimana? Picak. Yang kedua buta. Yang ketiga letoy. Yang keempat kurus kering kerontang, dagingnya kagak ada tulang sama kulit, nempel, benar-benar nempel. Itu tidak boleh dikurbankan. Kalau kupingnya patah, kupingnya kagak ada, kupingnya setengah, boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Kalau tanduknya patah, tanduknya kagak ada, boleh nggak dikorbankan? Boleh, tapi makruh. Kalau ompong, kambing ompong, boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai ompongnya mengganggu kualitas daging. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh nggak patungan kurban? Boleh. Kalau kambing berapa boleh patungan nggak? Kagak. Kambing boleh. Kambing kagak. Kambing cuma satu. Kalau sapi, kebo, onta boleh nggak patungan? Berapa batas patungan? 7 orang. Boleh nggak lebih? Nggak boleh. Boleh nggak kurang? Boleh. Mantap. Nah, ini berarti kajiannya paten ini. Boleh nggak jual daging hasil kurban? Kagak boleh buat yang korban, boleh buat yang nerima daging korban dari fakir dan juga miskin. Boleh nggak pengurus masjid jual kulit, buntut sama pala? Boleh. Yang boleh jual itu tetap orang fakir dan juga miskin. Boleh nggak ngirim korban nama orang yang udah meninggal? Hukmul udhiyati 'anil mayyit idza dhaha ahadun wa wahaba thawabu li ghairihi faqad ajaza al-Hanafiyyah wal Hanabilah. Mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia membolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Wa dzalika 'alaihi ayatasaddaqa biha wa thawabu lil mayyit, dan mengirimkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal. Wa inda Syafi'iyyatu, dan kalau di mazhab Imam Syafi'i, la budda ayyakuna qad adzina lahu hala hayatihi, sudah diingatkan atau diwasiatkan orang yang meninggal tadi sebelum dia meninggal, ketika dia masih hidup. Si fulan masih hidup, dia ngasih wasiat ke anaknya, nak, kalau ayah meninggal tolong korbankan ayah 10 unta. Maka itu persis boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal.